Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Direktur Pesantren Surga Al-Raibah Al-Hidayah, dan yang saya hormati kepada Miss Alfi dan Miss Yun selaku Kepala Madrasah SMA Al-Raibah Al-Hidayah, dan tak lupa kepada seluruh guru beserta stafnya, dan tak lupa kepada keluarga saya yang ada di rumah dan teman-teman saya yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Niswatul Jannati. Saya kelas 8 MTS Al-Quran Al-Raibah Al-Hidayah. Saya ingin mempresentasikan peta imajinasi saya pelajaran SKI tentang ilmuwan muslim. Yang pertama itu ilmuwan muslim itu yang pertama ada Ali Ibnu Rabban At-Tabari, yaitu ilmuwan yang mahir dalam berbahasa Arab dan Yunani, dan dia juga itu mahir dalam bidang kedokteran, ahli astronomi, filsafat, sastra, matematika, dan beliau lahir pada tahun 838 Masehi dan beliau wafat pada tahun 870 Masehi. Yang kedua itu ada Ar-Razi. Ar-Razi, ilmuwan Ar-Razi itu yang nama lengkapnya itu adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, dan dia itu adalah seorang penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah smallpox, itu cacar. Kalau air raksa itu bahasa Inggrisnya diagonal hipertensi. Dan dia itu adalah seorang ilmuwan mempunyai rumah sakit, dan dia itu mempunyai rumah sakit besar. Nah, dia itu kepala dokter, kepala rumah sakitnya. Yang ketiga itu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina itu nama lengkapnya Abu Ali Husain bin Abdullah bin Ali Sina. Lahir pada tahun 980 Masehi. Wafat pada 1037 Masehi, dan diberi gelar Syekhur Rais, artinya pemimpin orang yang terpelajar. Ini ada yang kedua itu ada Al-Khwarizmi adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab atau observasi di bidang astronomi, yaitu seperti karya tertuanya itu aritmatika atau aljabar. Nah, itu karya aljabarnya itu disebut Al-Muqtasar fil Hisab Aljabar wal Muqabalah. Yaitu dia itu ilmuwan. Yang kedua itu ada ilmuwan astronomis. Ilmuwan astronomis itu dilahirkan di Khwarizm, Uzbekistan tahun 780 Masehi, dan yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, dikenal sebagai Al-Khwarizmi. Dan beliau itu hidup di masa Khalifah Abdullah Al-Ma'mun. Nah, coba yang ketiga itu ada seorang ilmuwan kimia. Ilmuwan kimia itu bernama Jabin bin Hayyan bin Abdullah Kufi. Nah, dia itu dilahirkan di desa Tus, Khurasan, dan menetap di Kufah pada tahun 776 Masehi. Dan ilmuwan Jabin bin Hayyan bin Abdullah Kufi itu hidup pada masa abad pertengahan, dan perannya itu ada di Daulah Abbasiyah dalam bidang kimia, dan menimba ilmu kepada putra mahkota Daulah Umayyah Khalid bin Yazid bin Muawiyah Imam Ja'far As-Shadiq. Dan ini dia tuh menciptakan buku. Nah, ini ada buku Al-Tajmi, yaitu buku tentang konsentrasi, dan ada buku Al-Zibak dan Al-Syarqi, yaitu air raksa timur. Dan ini ada buku-buku kecerdasan seperti Ar-Rahman, itu buku cerita. Nah, cabang yang keempat atau yang terakhir
itu ada Al-Ghazali, ada Ilmuwan Al-Ghazali. Al-Ghazali itu adalah seorang ulama besar yang wafat pada tahun 870 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi dan diberi gelar Hujatul Islam, yaitu orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Dan Abu Al-Ghazali itu nama lengkapnya Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, itu lahir pada tahun 1057 Masehi, 1059 Masehi. Dan yang kedua itu ada Ilmuwan Al-Kindi. Al-Kindi itu nama aslinya ada Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Subuh Al-Kindi. Nah, beliau wafat di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi dan lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi. Dan filosof itu, dan beliau itu adalah filosof muslim pertama. Oke, yang kedua itu ada terakhir ada Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi itu nama lengkapnya Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawi. Beliau adalah ilmuwan di bidang filsafat akhlak dan beliau lahir di Iran tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus di sini ada praktik cara wudhu. Gimana sih cara praktiknya? Yang pertama